Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa untuk mengadakan firkat di sini ya. Alisa sapa untuk semua sahabat Alisa di luar sana, semoga dalam keadaan sehat dan yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Oke? Apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Rezeki, jodoh, maut itu adalah ketentuan Tuhan yang mutlak. Alisa selalu mengingatkan itu. Kita hanya bisa berdoa dan berusaha, selebihnya kita kembalikan lagi ya. Apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong ya, kalau tidak resonate berarti ini bukan energi untuk kalian atau readingan untuk kalian ya. Kalau ini resonate berarti ini readingan untuk kalian. Oke? Alisa mulai saja ya. Tema kartunya ya, kali ini kenapa dia berubah ya. Mungkin kalian telah berhubungan dengan seseorang ya, atau membentuk suatu komitmen, tetapi akhir-akhir ini berubah. Sorry. Oke, Alisa akan ambil ini energinya. Oke. Oke. Di sini sudah ada 3 kartu ya yang Alisa punya. Boleh dipilih ya, sesuai dengan intuisi kalian. Sebelum memilih filenya, silakan ini ya, berdoa dengan keyakinan masing-masing file mana yang kalian pilih di sini. Seperti itu ya. Alisa memakai simbol ada siung ya untuk yang pertama. Yang ketiga ada jantung hitam. Dan yang kedua Alisa memakai ini ya, kelinci. Oke. Boleh memilih ini ya dari nomor 1. Kalian boleh juga mengikuti yang nomor 2 atau memilih salah satu di kartu ini ya, itu terserah ya. Oke. Karena kadang energi kalian bisa ngikut ya ke file-file yang lain seperti itu. Oke. Sesuai dengan tema kenapa dia berubah ya, seperti itu. Alisa mulai saja dengan file yang nomor 1 seperti biasa ya. Yang nomor 3 dan nomor 2 Alisa singkirkan dulu. Yang memilih siung ya di sini. Oke, Alisa mulai. Kenapa dia berubah? Oke. Energinya berat. Kasih kesempatan Alisa ya untuk shuffle kartunya. Di bawah enjoy aja ya.
Kenapa dia diam? Oke. Ada kartu The Devil sini ya. Oke, Alisa bacakan dulu yang ini ya. Kenapa dia diam atau berubah ya? Kenapa dia menjadi berubah gitu? Mungkin kalian ini ya berkomitmen atau berkomunikasi dengan seseorang yang mungkin bisa dibilang tidak banyak bicara di sini ya. Energi dia di sini, ini orang bisa dibilang dia ini ya, kalau memutuskan sesuatu, dia ini orangnya penuh dengan kehati-hatian ya, penuh dengan keberanian juga. Dia orang diam, tapi ketika dia berbicara adalah orang yang sangat lugas ya. Tahu ya, lugas. Mungkin kalian sendiri pun sudah tahu ya modelnya dia itu gitu, tidak banyak bicara ya, tapi ketika dia berbicara terhadap kalian atau mengambil suatu keputusan di sini, dia sering berbicara sangat lugas gitu ya. Kadang kalian sendiri bisa dibilang sedikit bingung dibikin ya dengan sikap dia yang tiba-tiba mungkin cenderung kayak tidak seperti biasanya gitu ya, tidak seperti biasanya, seperti menyimpan sesuatu gitu ya. Jadi kalian ini bertanya-tanya di sini ada apa dengan dia gitu ya. Di sini apakah dia punya orang lain atau mungkin bisa dibilang apakah dia membagi perasaan kalian dengan perasaan dia dengan yang lain, apa enggak total ke kalian gitu. Kalian mikirnya itu sampai ke sempat yang seperti itu gitu ya. Tapi di sini terlihat jelas dia ini ya, mungkin diamnya dia di sini ada hubungannya dengan finansial ya, yang mungkin bisa dibilang lagi tidak seimbang ya. Finansial dia di sini lagi tidak seimbang dan memerlukan kayak suatu, bisa dibilang seseorang yang bisa mengerti dia ya, seseorang yang bisa mengerti dia gitu. Dia butuh waktu juga ya, butuh waktu sendiri intinya ya. Dia butuh waktu sendiri dengan keadaan dia yang saat ini memang ini ya, lebih fokus kepada finansial dia ya, yang dimana dia berpikir untuk ini ya, untuk diri dia sendiri gitu dulu ya. Intinya dia masih berpikir untuk dia sendiri. Nah, di sini kalian kayak terlihat lebih kepada ada perasaan kecewa di sini ya. Dimana dengan situasi yang mungkin ya kalian sendiri menganggap situasi ini benar-benar kayak membelit gitu ya, membelit ini kalian sendiri ya, perasaan kalian sendiri gitu ya. Tapi perubahan yang dia alami karena semata-mata di sini karena ada pengaruh finansial di sini ya. Dia berharap ya mungkin kalian itu mengerti ya di saat dia seperti ini. Nah, kalian di sini merasa ingin bebas dari situasi ini gitu ya. Kayak kalian sendiri yang kayak merasa kayak marah pada akhirnya dengan sikap dia yang seperti ini ya. Di sini energi kalian bercampur di sini. Dia atau kalian di sini sama-sama punya energi yang kayak bisa dibilang saling ini ya. Kaliannya marah, dianya juga ada rasa kesal di sini ya. Mungkin karena perasaan kalian yang terlalu mungkin cemburu gitu ya kepada dia gitu ya, wajar ya.
di dalam hubungan seperti itu wajar banget gitu ya, apalagi kalau ini ditunjukkan untuk yang di luar sana seorang maskulin ya. Di sini dia orangnya bisa dibilang pendiam ya, seperti itu, tidak banyak bicara gitu. Jadi ketika kalian diam di sini, jadi komunikasi itu tadi nggak lancar gitu ya. Jadi anggapan kalian itu kayak ini ya, kayak merasa tersakiti sendiri akhirnya, begitu ya. Ya, karena di sini ada unsur ketidakstabilan ekonomi ya, yang Alisa lihat di sini. Kalau tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Ketidakstabilan. Terus dari pihak kalian sendiri tidak stabil dari emosional ya, dan di sini juga ada ini ya, bisa dibilang pengaruh dari keluarga juga gitu ya. Diamnya dia, mungkin dia fokus kepada keluarga dia di sini ya. Jadi memang kalian sedikit yang kayak merasa kesal gitu. Dianya juga ada ya, menyambut energi kalian gitu ya, nyambung energi kalian tuh, nyambung ke dia. Kalau kalian kesal, dia juga punya perasaan seperti itu juga dengan situasi ini ya. Jadi sama-sama di sini ya, dia secara finansial, secara keluarga ya, diamnya dia lebih fokus kepada diri dia sendiri ya saat ini ya, lebih fokus ke keluarga dia ya, family dia yang terdekat mungkin di sini ya. Entah itu dia lagi gini sama temannya ya, seseorang yang mungkin dia anggap bisa gitu ya membantu keuangan dia di sini ya. Dia lagi fokus dengan finansial dia ya. Jadi dia mungkin butuh waktu untuk sendiri ya, untuk sendiri di sini. Hilangkan ya energi amarah itu ya. Memang tidak mudah menerima sesuatu, apalagi situasi yang bikin kita tidak menentu ya, capek gitu ya, sesuatu yang bikin kesal, lelah ya, karena dia lagi fokus ingin menjadi yang lebih baik lagi ya secara finansial ya. Dia lagi bersemangat ya untuk memperbaiki situasi dia saat ini ya. Itu yang membuat dia berubah, mungkin dari waktu yang tidak seperti biasanya ya. Karena jika maaf, jika seseorang ya di sini mempunyai masalah, kadang hari ini orang bisa begini, besok kadang lain. Itu karena mood seseorang juga mempengaruhi hubungan ya. Di sini Alisa mengingatkan di sini, tidak selalu orang itu moodnya baik dan bisa ini ya, energinya baik kepada kita. Dia masih berusaha di sini ya. Memang sedikit dia berusaha sekuat tenaga di sini untuk ini ya, untuk perbaikan dari dia sendiri dulu di sini. Entah dari keluarga dia, mungkin dia punya masalah dengan keluarganya gitu ya. Tapi kalian di sini mungkin masih ada kesempatan gitu untuk berkomunikasi ya. Intinya ya itu, dia lagi memperbaiki dari satu sisi dari finansial dia sendiri, kedua dari keluarga dia ya, mungkin dari sahabat,
dari family dia yang terdekat ya. Intinya masih butuh untuk ini dia sendiri ya, bersama teman. Mungkin di sini sikapnya sedikit berubah ya, karena dia lebih fokus ke sana. Jadi jika dia lebih fokus kepada sesuatu yang memang berhubungan dengan keluarga dia, teman dia di sini, apalagi keuangan dia, oke. Untuk kalian yang memilih file nomor 1, Alisa sarankan di sini kalian juga melakukan hal yang sama ya. Sayangi diri kalian sendiri, fokus kepada diri kalian sendiri gitu. Kalau yang namanya suatu hubungan ya, kalau memang ditakdirkan untuk bersama, insya Allah pasti akan bersama ya. Seizin Tuhan pasti akan bersama dan bersatu ya. Sejauh apapun, seberat apapun permasalahan yang kalian hadapi di sini ya, sediam apapun pasangan kalian saat ini kepada kalian, jika memang ditakdirkan untuk kalian, insya Allah pasti akan ada jalan untuk kalian berkomunikasi kembali ya, untuk bersama kembali di sini. Jadi sayangi diri kalian sendiri, jangan terlalu ini ya, menyakiti diri sendiri, karena fase-fase seperti ini setiap orang pasti mengalami ya. Siapapun itu, orang pasti mengalami seperti ini. Jadi mungkin tidak sekali dua kali, mungkin berulang kali juga kalian di sini mengalami seperti ini. Jadi bersikaplah dengan bijak ya. Jadikan yang kemarin yang sudah pernah terjadi itu sebagai pedoman untuk melangkah ke depan. Tidak seharusnya bersedih untuk berlarut begitu ya dalam kesedihan. Itu tidak menyayangi diri sendiri sama sekali. Dia sedang fokus dengan seperti itu. Jadi kalian monggo fokus juga, sayangi juga diri kalian sendiri ya. Oke. Alisa akan kembali ya ke file yang nomor 2. Di sini Alisa sudah jabarkan ya. Dia sedang fokus dengan keluarga dia dan finansial dia di sini ya. Kalian yang sedikit merasa kecewa, marah di sini ya dengan situasi ini, itu wajar ya. Jadi berusaha untuk ikhlas ya. Ikhlas itu mudah diucapkan tapi sungguh sulit untuk dilakukan. Oke, belajar ya. Sekarang Alisa ke file yang nomor 2 ya. Siapa yang memilih kelinci di sini? Oke. Kelinci. Sesuai dengan tema, kenapa sikap dia berubah ya, kenapa dia berubah, apakah ada sesuatu yang terjadi dengan dia. Jangan selalu berpikir orang berubah itu ada orang lain ya, jangan. Oke. Ini untuk yang memilih nomor 2 ya. Energi dia di sini berusaha untuk berdamai ya, berdamai dengan keadaan dia saat ini ya. Berusaha berdamai. Mungkin di sini kayak seperti didominasi oleh ini ya, ego, kecemburuan ya. Apakah ini triparti? Itu urusan ini ya, individu masing-masing ya, entah itu triparti atau apa gitu ya. Yang namanya di dalam hubungan
semua itu juga tidak bisa diatur gitu ya. Kalian harus suka dengan siapa gitu, karena urusan hati itu cukup rumit untuk dipahami. Oke, sepertinya ada pilihan ya, kenapa diam gitu. So, Alisa mengingatkan di sini, jangan ini ya, kalau tidak resonate jangan dipaksakan ya. Kalian tentu tahu, karena kalian sendiri tuh punya intuisi gitu, punya insting juga gitu. Orang yang dekat dengan kalian gitu ya, kalian tahu sendiri gitu, kenapa nih orang berubah gitu. Oke. Kenapa sesuai dengan tema, kenapa kok berubah? Di sini kayak ada, bisa dibilang ini ya, seorang ingin bebas mungkin ya dari hubungan ini gitu. Maaf jika Alisa mungkin menyampaikannya kurang tepat di sini ya, atau apa ya, tidak menjaga perasaan atau apa ya di dalam suatu readingan ini. Makanya Alisa bilang bijak ya. Oke. Memang pada awalnya ya kayak ada suatu kecurigaan ya dari pihak kalian gitu ya. Dia berubah gitu. Mungkin di saat dia itu mendapatkan suatu, apakah itu suatu jabatan, apakah itu dari finansialnya dia meningkat, apakah dia bisa menjadi seseorang yang disegani banyak orang ya. Dan di sini kalian merasa sedikit terabaikan, disakiti. Kenapa kok malah lupa sama aku gitu. Oke. Maaf ya, Bunda bahasanya mentah banget. Oke. Dan di sini sebenarnya sudah kalian itu berusaha untuk tegar ya, tegar menghadapi situasi ini ya, berusaha untuk tegar menghadapi ini semua gitu ya, berusaha untuk menurunkan ego juga gitu. Kalian tahu gitu, makanya Lisa bilang di sini kalian tahu ya, orang terdekat kalian sedang melakukan apa di belakang kalian gitu. Karena Alisa melihat di sini kalian punya intuisi yang lumayan gitu ya di sini. Padahal udah jelas banget juga kalian tahu, oh dia begini sama aku gitu. Oke. Ya, kesalahpahaman kerap terjadi di sini, saling tuduh ya di sini. Dan di sini ada kartu pilihan gitu ya. Maaf, di sini ada kartu pilihan. Nah, di sini juga ada bisa dibilang ada pilihan dan ada yang tersakiti. Ya. Ya. Bisa dibilang dia lupa sama kalian. Ya, menurut kalian seperti itu ya. Kalau orang bilang nih kacang lupa kulitnya, itu dari versi kalian ya, dari perasaan kalian sendiri di sini seperti itu ya. Kalian yang merasa benar-benar ini orang sudah kayak dibantu ya, kayak sudah ditolong sama kalian ya, tapi kok dia itu malah membuat sakit gitu ya, membuat aku sakit gitu ya. Ini energi bisa ini ya, entah dianya yang merasa sakit hati di sini, entah kalian di sini ya. Ya. Di sini ada pilihan ya. Ini kan energinya
kita tunjukkan ke dia ya. Di sini ada pilihan ya. Mungkin ada orang lain ya, dan kalian tidak bisa menerima situasi ini ya. Bisa bilang iya gitu, cuman rasa sakit pasti ada banget di sini. Yang Alisa ini kan di sini. Lihat ya. Dia sudah berubah di sini ya. Yang tadinya mungkin ya kalian yang membantu dia bisa menjadi seperti ini ya, mewujudkan apa yang dia inginkan ketika dia sudah mendapatkan, tapi mungkin dia refleks ke dia balas ke kalian gitu ya, dengan cara yang seperti ini ya. Dianya seperti itu energinya ini ya. Ada pilihan. Maaf ya kalau Bunda salah di sini. Jadi kalau tidak resonate dibuang ya. Yang negatif-negatif tuh dibuang. Pikiran aja positif seperti itu ya. Tapi energinya ke kalian masih kayak ini ya. Kuat masih. Mungkin berat untuk meninggalkan ya. Berat masih untuk meninggalkan karena sudah banyak janjinya ya dengan kalian di sini. Ya. Bisa dibilang berliku banget gitu. Mau dengan dia, mau dengan kalian. Bisa dibilang seperti itu. Akhirnya mungkin ya kalian yang memilih untuk diam. Untuk diam dengan situasi ini. Merasa sedikit lelah ya kalian di sini dengan situasi yang memang tidak kunjung ini ya. Tidak ada jalan keluar gitu ya menurut kalian di sini. Semoga kalian tuh bisa kuat ya untuk menghadapi ini gitu ya. Alisa nggak menyarankan untuk tiba-tiba meninggalkan gitu ya. Karena itu tadi masalah hati ya. Oke. Memang di sini ini ya. Perasaan masih ada ya. Di hati kalian masih ada gitu. Di dianya juga ada gitu. Cuman mungkin yang namanya orang ya bisa melakukan kesalahan ya, atau khilaf dibilangnya. Jadi mungkin bisa diberikan kesempatan kalau yang mau ya. Kalau yang tidak mau ya kalian bisa mengambil suatu keputusan ya. Itu tergantung pribadi kalian masing-masing di sini. Maunya gimana, bertahan atau mengakhiri ya. Itu kalau ada yang ingin lebih detail bisa ke ini ya, konsultasi ke Alisa, dan langkah apa yang kalian perlu ambil gitu. Semoga mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu. Jika harus bertahan, semoga bisa langgeng gitu. Dianya juga bisa berubah ya. Karena di sini kayak ada yang ingin pergi meninggalkan gitu ya. Cuman masih belum bisa ya, belum bisa di sini ya. Perasaan masih kuat terlihat di sini. Dianya juga ya. Masih ada kayak perasaan yang kuat gitu ya, masih ingin ya. Cuman untuk saat ini kayak pasrah aja ya, pasrah aja sesuai dengan alurnya ya di sini. Karena memang kalian perasaannya dengan dia di sini masih kuat ya, walaupun dia punya kesalahan terhadap kalian di sini, tetap masih ada perasaan atau saling menginginkan satu dengan yang lain ya, masih di sini. Energinya memang secara ini
dia itu kayak ini ya, lebih ke diri dia sendiri ya. Berarti ini bisa dibilang egois iya ya, dibilang hubungan yang egois iya gitu ya. Jadi kalian butuh kesabaran di sini ya. Seperti yang Alisa bilang, kalau bertahan ya monggo, kalau berpisah itu adalah jalan terbaik ya monggo gitu ya. Yang menjalankan kalian sendiri di sini ya. Setiap orang punya kemampuan sendiri dalam menyikapi ininya ya, setiap permasalahan dan ini ya, menjalaninya. Oke. Di sini Alisa sudah jabarkan ya, kalau ada yang kurang berkenan Alisa meminta maaf di sini. Memang ada kartu pilihan ya. Memang kadang kalau setiap readingan kalau didengarkan ada pilihan gitu, perasaan kita jadi sakit gitu ya. Tapi ya harus disampaikan juga sesuai dengan kartu yang keluar ya. Kadang banyak protes, kenapa kok readingannya seperti ini, bikin apa ya, orang berpisah atau apa gitu ya. Tidak ada yang berniat seperti itu ya. Kalau tidak resonate dan tidak cocok, jangan dipakai ya, cukup simple. Oke. Sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Sekiranya orang yang kalian tuju tidak seperti ini, berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Oke. Alisa ke file yang nomor 3. Oke. Sesuai dengan tema, kenapa dia berubah. Alisa akan shuffle kartunya dulu. Kenapa dia berubah? Dia sedang fokuskan sesuatu ya. Apakah yang dia fokuskan? Kita lihat lagi di sini. Uang ya. Tuh. Kebanyakan yang lagi fokus dengan finansial di sini ya. Ada finansial, ada asmara juga. Dia lagi fokus di sini ya dengan finansial. Nah, mungkin ada sesuatu yang dia inginkan di sini. Oke, dia juga ingin keberhasilan dalam suatu hubungan. Oke. Kenapa dia berubah? Oke, dia di sini ya, orang yang kalian tuju di luar sana, dia sedang memfokuskan ya. Di sini ada unsur materi juga ya, dia butuh itu ya. Dia mungkin sedang memperbaiki ininya juga. Karena dia kayak punya planning ya di sini ya. Punya planning, mungkin dia ada sesuatu yang ingin dia capai ya di sini. Jadi bawaannya di nomor 3 itu kayak terakhir itu kayak kalian tuh kayak curiga gitu ya. Nih, jangan-jangan dia ada yang lain gitu.
ya. Oke. Di sini dia memfokuskan sesuatu, ya tujuannya kembali lagi ya. Tujuannya kembali lagi ke sini, dia ingin mungkin ini orang ya bekerja dengan keras seperti itu, karena menurut dia di kemarin-kemarin ya yang terjadi dengan dia di sini keterpurukan sih ya. Keterpurukan mungkin dari segi ini finansial di sini ya. Dia ingin bangkit ya. Dia ingin bangkit, tapi tujuannya dia juga di sini untuk melangkah ini ya. Mungkin apa dia mencari modal, bisa dibilang seperti itu ya. Mencari modal untuk urusan entah itu bisa dibilang arahnya ke suatu komitmen ya. Apakah dia ingin menikah, mungkin ya. Intinya dia lebih fokus nih ke finansial ya. Karena dia kayak punya pemikiran untuk menikah di sini ya. Dan berusaha untuk mewujudkan impian itu. Yang terlihat dia di sini perubahan dia bekerja keras ya. Dia bekerja keras memfokuskan sesuatu di sini ya, planning dia untuk yang lebih ini ya. Untuk yang lebih maju, artinya ke jatuhnya ini ke finansial dan ke asmara juga gitu ya. Dia itu ada angan-angan kayak pingin menikah gitu. Jadi dia kayak mencari modal di sini ya, yang kulihat. Oke. Dan di sini dia lebih kayak menuntut ini ya, mungkin keseimbangan perasaan dia ya. Mungkin dia merasa sudah menginvestasikan perasaan dia dengan besar kepada kalian gitu ya. Dan dia kayak menuntut suatu di sini imbalan ya. Artinya mungkin imbalan di sini, apakah mungkin dia merasa kalian tuh punya orang lain gitu ya. Di sini perasaan dia seperti itu ya. Jadi dia itu akhirnya lebih ke ini ya, memikirkan finansial gitu daripada hubungan kalian di sini ya. Mungkin tujuannya juga akan mengajak kalian ke jenjang yang lebih serius mungkin di sini ya. Karena dia di sini berusaha untuk ini ya, menjadi yang terbaik, artinya menjadi versi yang terbaik di sini di dalam suatu pekerjaan dia, mungkin ya, di dalam meraih apa yang dia inginkan gitu ya. Dia ingin membuktikan itu ya, bahwa dia itu bisa gitu ya, bisa lebih maju ya, dan bisa, intinya diamnya dia mungkin saat ini lebih fokus ya untuk mencari modal gitu ya, untuk bisa mungkin entah itu berkomitmen dengan kalian gitu ya. Intinya semoga saja begitu ya. Dia sibuk untuk urusan finansial, untuk membawa kalian ke komitmen yang lebih jelas di sini ya. Ingin ke suatu pernikahan ya, karena di sini ada pesta dan di sini juga ada cinta. Jadi lebih kepada ininya ke sana, arahnya ke sana ya, ke masa depan. Intinya dia fokus lagi menata masa depan di sini ya. Mungkin ini ya, dia itu mungkin orang jauh ya di sini yang Alisa lihat, jauh dari kalian di sini ya. Jadi dia bener butuh fokus di sini ya. Tidak selalu orang ketiga atau apa gitu ya. Kadang seseorang itu butuh waktu sendiri gitu. Aku pengen fokus dengan karir gitu ya. Nanti saatnya dia bersama kalian, mungkin dia juga punya waktu gitu dengan kalian. Dia akan memberikan suatu apa ya, imbal balik kepada kalian di sini ya. Dianya juga menuntut seperti itu nanti mungkin di saat dia kembali kepada kalian di sini ya. Hubungan kalian bisa sama-sama ini ya, balance gitu ya. Dianya juga dapat dan
kaliannya juga dapat ya. Keseimbangan artinya keadilan, adil di dalam suatu perasaan di sini. Mungkin untuk saat ini memang bisa dibilang jauh ya, berjauhan, komunikasi agak tidak menentu gitu ya. Banyak kecurigaan yang kalian alami di sini satu dengan yang lain. Kayak merasa terabaikan satu dengan yang lain ya. Karena finansial juga bisa dibilang kalau ingin menikah juga harus butuh modal, ya kan? Seperti itu. Jadi dia berusaha lebih keras di sini dan dia berusaha untuk percaya akan kemampuan dia bahwa dia itu bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi tidak ada di sini namanya orang ketiga ya. Cukup dia lebih bisa dibilang lebih stres dengan ekonomi dia sendiri ya. Dia lagi berjuang di sini. Oke. Tidak usah curiga ya di sini. Tentu ini tidak akan resonate untuk semua orang ya. Kalau ini tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian. Mungkin ada sebagian juga yang resonate di sini karena Alisa juga banyak punya konten. Kadang energi kalian ketarik dan kadang energi kalian tidak ketarik di readingan Alisa. Oke. Hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Untuk yang memilih file nomor 3, tetap berpikir positif, berbicara dengan baik ya, karena dengan berbicara kita akan tahu gitu ya apa yang dia mau, apa yang kalian inginkan, diutarakan saja ya. Kalau masih bisa gitu ya, masih bisa untuk kalian bersama lagi, kenapa tidak gitu ya. Oke, Alisa akan lihat dari kartu yang lain ya. Saat ini sih dia dia lagi membangun ini ya, kepercayaan diri dia, kekuatan dia ya untuk mungkin lebih maju. Karena di sini lebih ke ekonomi aja ya, nggak ada orang yang namanya pilihan atau apa di sini. Oke. Dia membangun kekuatan dia sendiri, ingin bertumbuh di sini ya, ingin menjadi yang lebih stabil. Dan di sini hubungan ya, jatuhnya kembali kepada hubungan lagi ya, hubungan kalian tentunya ya. Oke, hingga pada saatnya mungkin ya, ini seperti kayak menanti suatu momen ya. Nah, momen itu akan datang untuk kalian ya, hubungan kalian kembali, dan momen itu akan datang juga di sini ya, karena saat ini dia sedang ya lebih membangkitkan power dia sendiri ya, kekuatan untuk dia sendiri dulu, kestabilan dia. Setelah itu baru mungkin ke kaliannya, ke hubungan, karena jatuhnya ke sini ke hubungan kembali ya. Oke. Ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Untuk yang memilih file nomor 3, tetap berpikir positif. Tidak ada yang namanya pilihan di sini. Pilihannya adalah dia harus bekerja keras ya untuk masa depan kalian di sini. Oke, kalau tidak resonate berarti ini bukan readingan untuk kalian. Kalau ini resonate berarti ini readingan untuk kalian. Jadi ambil dari segi positifnya saja. Kalau ada yang negatif tolong dibuang jauh-jauh ya. Bantu Alisa. Oke. Maafkan semua perkataan Alisa yang tidak sopan atau tidak cocok di dalam readingan ini. Salam santun untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.